Jadi aturan hukum yang harusnya menjadi pedoman bagi kita itu malah menjadi alat bagi kita untuk kemudian menghalalkan segala cara dengan kekuasaan yang kita punya gitu. Kita sudah capek dengan berbagai macam contoh kekuasaan, ya kan? Kekuasaan kerajaan di tengah sistem demokrasi gitu. Kita selalu menutupi itu dibatalkan sama MK. Hai kawan ghosting, maunya begini jadinya begitu. Apa yang kemudian sekarang kita inginkan tidak sesuai dengan harapan, maka yang dirasakan adalah patah hati yang berkeping-keping. Kawan ghosting, kita tahu bahwa hari ini kita sudah mendengar kabar dari keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa syarat calon minimal umur dari calon-calon gubernur yang harus bermunculan pada proses pilkada 2024 itu tidak boleh di bawah 30, harus di atas 30 gitu. Harus di atas 40 gitu. Maka akhirnya Kaisang itu tidak bisa, sederhananya Kaisang tidak bisa mencalonkan diri karena akibat dari keputusan MK ini. Padahal ini sudah dipersiapkan sejauh mungkin gitu kan. Bahkan berbagai macam koalisi besar gitu sudah dibentuk gitu. Tiba-tiba apa yang kemudian dicanangkan tidak sesuai. Hanya karena ada satu keputusan yang diputuskan oleh MK, dan itu akhirnya mengakibatkan Kaisang tidak bisa mencalonkan karena syarat batas usia. Padahal kan seharusnya sama lancarnya seperti kejadian ketika Pilpres gitu kan, yang awalnya 40 diturunkan gitu jadi 35, akhirnya Gibran bisa masuk gitu kan. Lah di pilkada harapannya juga begitu gitu. Dari Mahkamah Agung sudah diputuskan, habis itu dibatalkan sama MK. Akhirnya mimpi Kaisang untuk menjadi seperti kakak jadi itu gak tercapai gitu, dan menjadi anak kebanggaan Jokowi juga ini juga gak bisa gitu. Sehingga dari hal ini, dari keputusan MK ini, akhirnya Kaisang tidak bisa maju. Kemudian yang kedua, kan ada banyak persoalan terkait batas ambang ya kan, yang kemudian minimal kursi di DPRD untuk kemudian mengusung calon, karena sistemnya adalah batasnya 20% kursi yang di DPR gitu, sehingga calon-calon yang ingin diusulkan itu minimal yang mengusulkan harus punya kursi 20% di DPR, setidaknya begitu. Dan itu juga dirubah oleh MK, sehingga akhirnya ya 77,5% lah, gak apa-apa bisa mencalonkan gitu. Dari hal ini akhirnya membuka peluang kepada PDIP dan partai-partai yang lain di berbagai daerah, khususnya DKI Jakarta, karena yang paling ramai hari ini adalah tentang Jakarta, di mana Ridwan Kamil dan Kim Plus yang kemudian koalisi gemuk besar dan hanya melawan satu PDIP, itu akhirnya terbantahkan dan koalisi besar yang sudah dibangun sedemikian rupa menjadi percuma gitu, karena pada akhirnya PDIP tetap bisa ngusung. Ya kan? Jadi akhirnya apa yang kemudian sudah direncanakan ini berantakan lagi gitu. Dan ini sebenarnya menjadi kabar baik, sehingga berbagai macam ruang demokrasi kita gitu kan, untuk kemudian munculkan berbagai macam banyak pilihan calon pemimpin di daerah-daerah, itu banyaklah pilihannya gitu, gak cuma satu gitu, sehingga masyarakat bisa menentukan pilihannya sesuai dengan yang mereka harapkan, sesuai dengan yang mereka inginkan, dan apa yang kemudian disampaikan oleh para calon itu gitu. Tapi kalau pada akhirnya hanya satu, ya sudah, mau gak mau kita nyoblos itu gitu. Dan kalau dibandingkan di Jakarta gitu kan, calonnya kan ada independen satu, tapi itu kan bayangan saja gitu, sehingga akhirnya ya mau gak mau tetap yang menang bakal Ridwan Kamil sama cawagupnya itu gitu. Nah, karena ada keputusan ini akhirnya gak bisa. Jadi dua keputusan MK hari ini menggagalkan berbagai macam hal yang sudah direncanakan sejak awal. Maka mimpi Kaisang untuk kemudian nyalon di Jakarta gak jadi karena koalisi besar, ya kan? Akhirnya Kaisang ditinggalkan di Jakarta, kemudian diusunglah ke Jawa Tengah gitu kan. Dan ini gak bisa juga gitu, karena umurnya sudah gak bisa. Tertutup. Jadi Kaisang sudah tertutup, dia tidak bisa menggapai cita-cita seperti kakaknya. Dan yang kedua, harapan terkait PDIP tidak bisa mencalonkan di Jakarta musnah, karena akhirnya PDIP juga bisa mencalonkan. Namun hari ini sedang terjadi persoalan yang kemudian ramai diperbincangkan, di mana kemudian DPR Republik Indonesia ini sedang menggarap ya kan, untuk kemudian mengubah aturan yang sudah diputuskan oleh MK gitu, sehingga nanti ada kemudian pembacaan khusus atau ketentuan khusus di mana yang 7,5% itu yang nggak punya kursi di DPR. ini gimana nanti ini nyambungnya, ini nggak jelas gitu. Mungkin karena
kekuasaan ini sudah merasa bahwa dia punya koalisi yang besar gitu kan, maka untuk kemudian sekedar mengubah itu ya satu malam selesai lah gitu. Sehingga kemudian ada wacana rencana untuk kemudian mengubah itu, sehingga syarat yang kemudian mencalonkan, syarat yang kemudian wajib mencalonkan, misal ambang batasnya itu tetap pada posisi 20% gitu kan, sehingga PDP tidak bisa nyalon, dan syarat usia ya nanti juga bisa diturunkan itu untuk Kaisang. Jadi aturan hukum yang harusnya menjadi pedoman bagi kita itu malah menjadi alat bagi kita untuk kemudian menghalalkan segala cara dengan kekuasaan yang kita punya gitu. Kita sudah capek dengan berbagai macam contoh kekuasaan ya kan, kekuasaan kerajaan di tengah sistem demokrasi gitu. Kita selalu menutupi berbagai macam sistem kerajaan kita itu dengan alibi demokrasi gitu. Padahal kita menggunakan kekuasaan kita ya untuk mengintervensi mereka semua gitu kan. Sehingga jalannya memang benar demokratis, tapi intervensi kekuasaan. Apa bedanya sama kerajaan? Mending jadi kerajaan aja biar jelas gitu. Posisi kelamin kita biar jelas. Ini kan akhirnya dengan kekuasaan itu kita membuat berbagai macam aturan hukum. Dengan kekuasaan itu kita membisiki berbagai macam pejabat publik untuk menuruti apa yang kita inginkan. Kalau enggak, ya sudah, kasus kamu yang A saya buka. Ini kan terjadi todong-menodong, ancam-mengancam yang kemudian merusak sistem demokrasi kita gitu. Jadi selama ini kita selalu berhenti dan bertumpu di balik batu demokrasi gitu. Padahal sebenarnya yang kita lakukan adalah bukan sikap-sikap demokratis gitu. Lalu pertanyaannya, sampai kapan kemudian sampean ini mau bertingkah seperti ini sampai 20 Oktober gitu? Sudahlah gitu. Ini nih harusnya sampai landing dengan tepat gitu, kok malah kocar-kacir ini gitu. Sudah banyak kesalahan-kesalahan, dosa-dosa dari nawacita yang sudah diwacanakan. Jadi jangan rusak kembali sistem demokrasi kita ya kan, dengan beralibi demokrasi tapi kerja-kerjanya nggak demokratis gitu. Maka akhirnya sampai kapan ini akan terus terjadi gitu. Dan sampai sekarang tidak ada satupun kemudian pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh baik mahasiswa gitu sebagai penyambung lidah rakyat atau penjaga demokrasi gitu. Nah itu nggak ngerti saya pada kemana, sibuk ngapain. Mungkin mahasiswanya karena juga berafiliasi dengan negara gitu kan, di bawah kacung pemerintahan, sehingga akhirnya ya dia juga ikut instruksi pemerintah gitu, mau bagaimanapun asalkan kita sama-sama enak ya gas aja. Harusnya suara-suara ini bisa disuarakan gitu, perlu dijaga, perlu dikawal, sehingga apa yang kemudian sudah menjadi keputusan dan itu memberi dampak baik, ya setidaknya sekali hirupan nafas demokrasi gitu, meskipun nggak berhembus terus-menerus gitu, karena dari kemarin-kemarin sudah sesak nafas kita. Semoga apa-apa yang kemudian sudah diputuskan tidak berubah hanya karena kepentingan kekuasaan, tidak berubah hanya kepentingan seorang anak, tidak berubah hanya karena kepentingan koalisi, tapi ini memang untuk kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat. Maka kalau akhirnya DPR mengubah berbagai macam keputusan yang sudah diputuskan oleh MK, maka pertanyaannya, DPR ini Dewan Perwakilan Rakyat atau dia memang alat kekuasaan untuk kemudian mengakomodir semua keinginan kepentingan yang menjadi kepentingan penguasa. Cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.